Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudaraku, pesaksi ini dilahirkan seorang non-Kristen. Ayah dan ibunya, seluruh keluarganya non-Kristen. Tetapi pada usia 12 tahun dia menerima Yesus Kristus bersama ayah ibunya dan beberapa saudara-saudaranya. Nah, saudara-saudara, di usia 12 tahun, di usia yang sangat kecil itu, kemudian dia mengalami transisi itu karena ayah dan ibunya sudah percaya lebih dulu kepada Yesus Kristus, sekalipun nenek dia dari sebelah menyebelah itu belum percaya dan memang tidak percaya kepada Yesus. Saudara-saudara, perkembangan ini di usia kecil dia bingung, tetapi ayahnya yang bertobat, yang telah menjadi Kristen itu kemudian menjelaskan tentang Tuhan yang benar dan siapa Tuhan yang harus disembah, siapa Tuhan yang harus kamu pilih, dan kenapa kita memilih percaya kepada Tuhan Yesus, dan apa alasan utama ayah dan ibumu pindah dari agama lama kepada Kristen. Semua itu dijelaskan dan dipahami oleh pesaksi ini, meskipun dia baru berusia 12 tahun dan dia menjalani kehidupan Kristennya sampai dia betul-betul mengenal siapa itu Yesus. Tentu dalam perkenalan itu keluarga ini mengalami banyak tantangan. Namun untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan kesaksian pesaksi berikut ini. Selamat menyaksikan. Haleluya. Saya juga sering diundang ke pesantren-pesantren begitu ya. Saya tetap dengan nama saya Maria begitu ya. Nama saya Maria begitu ya. Begitu. Jadi saya sekalian bersaksi bahwa saya mengajarkan kebaikan, saya mengajarkan bagaimana kalian tidak lagi kalian bisa mandiri dalam hal ekonomi. Selebihnya kalau tentang agama saya seperti itu. Jadi banyak di beberapa pesantren seperti itu, dan saya diterima dengan baik oleh mereka begitu ya. Saya lahir dari keluarga Muslim, kemudian mungkin karena ayah ibu saya bersekolah waktu itu dengan banyak teman-teman di sekolah tertentu begitu ya. Kemudian banyak teman-teman ayah ibu saya itu Katolik begitu ya. Saya katakan begitu. Dan pada waktu itu Tuhan hadir. Saya melihat Tuhan hadir begitu. Dan dengan wajahnya yang sangat tenang begitu ya. Tuhan duduk. Lalu saya bilang, Tuhan, bukankah aku ini anakmu, aku ini anak Tuhan, aku ini saluran berkat. Tapi kenapa sekarang ini saya jadi batu sandungan di sana sini? Saya bilang, bukankah saya ini Alkitab hidup yang bisa dibaca oleh setiap orang? Kalau keadaan saya seperti ini, saya jadi batu sandungan, apa orang membaca saya? Saya bilang, ini Tuhan, saya bilang. Dan saya lihat seperti Tuhan senyum begitu ya kepada saya. Lalu seperti mengatakan, baiklah begitu ya. Dan kemudian karena memang saya udah lelah sekali, barangkali waktu itu lalu saya tertidur di ruangan tamu saya, ruangan kerja saya. Nama saya terlahir dengan Sri Gigi Setiarti. Saya bersyukur bahwa pada akhirnya gitu, karena ini adalah sebuah kerinduan yang luar biasa. Saya ingin menyampaikan kesaksian hidup di mana saya ini adalah pengalaman pribadi saya bersama Tuhan Yesus begitu. Saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya terlahir dengan Sri Gigi Setiarti, dan kemudian yang tadi sudah artinya adalah anak ketiga, kemudian harus berani, harus kuat, kemudian harus setia dan berarti. Nah, kemudian kenapa saya mempunyai nama Maria? Pada usia saya 12 tahun, saya mendapatkan nama baptis menjadi Maria, demikian.
Eee eee, saya lahir dari keluarga campur, artinya nenek saya muslim, kemudian mungkin karena ayah ibu saya bersekolah waktu itu dengan banyak, teman-teman, di sekolah tertentu begitu ya, kemudian banyak teman-teman ayah ibu saya itu, Katolik begitu ya. Ya mungkin dari sanalah, kemudian ayah ibu saya juga, non-muslim begitu. Tapi kakak saya nomor satu muslim karena ikut, nenek saya begitu. Kehidupan kami adalah keluarga yang hangat dan tidak pernah ada permasalahan terkait dengan perbedaan-perbedaan tadi. Jadi, kami, bisa saling support. Saya juga masih kecil gitu, punya teman-teman di kampung. Kalau sore saya ikut nenek saya ke musola, lalu saya dengar teman-teman mengaji, saya menirukan begitu ya, lalu setelah itu kita main. Begitu juga kalau hari Minggu, teman-teman saya ikut saya ke gereja sekolah minggu begitu, menunggu saya di depan gereja. Dan pada waktu, eee eee, Paskah begitu ya, saya dapat, eee, telurnya banyak ya, karena saya punya pasukan gitu. Jadi teman-teman saya ikut begitu untuk, membantu mencarikan, apa namanya, telur Paskah ya. Sehingga, tapi kemudian oleh ibu pendeta, waktu itu dekat, rumah kami begitu, itu, kami diizinkan gitu untuk dibagikan pada teman-teman saya yang ikut mencarikan pada waktu itu ya. Jadi masa kecil saya sebetulnya tidak ada, apa ya, eee, ha bahagia. Saya punya seorang ayah yang luar biasa, yang, tidak pernah mengajarkan saya tentang hal-hal yang, mistik begitu ya misalnya. Jadi, kami tinggal di kampung, suatu hari ada, gerhana bulan begitu, orang-orang bunyikan kentong-kentong begitu ya, saya lahir di Pekalongan ya, di satu desa begitu, tetapi keluarga kami tidak ada yang ikut, bunyikan kentongan. Lalu ayah saya tetap membaca, koran begitu. Lalu saya tanya, "Ayah kenapa, kita nggak ikut bunyikan kentongan ya gitu, orang-orang bunyikan kentongan gitu." Lalu, ayah saya berhenti membaca koran, lalu, kami punya lampu, apa namanya, lampu marmer ya yang ada, rantainya begitu. Nah kemudian ayah saya minta kakak saya mengambil bola-bola begitu, kemudian ayah saya menjelaskan bahwa itu adalah fenomena alam. Ayah saya mengumpamakan, lampu besar marmer itu adalah matahari, kemudian ada bola-bola kakak saya itu adalah bumi, dan bulan begitu ya. Menerangkan sedemikian rupa, waktu itu saya masih kecil. Nah, sehingga saya mengerti begitu. Jadi sebetulnya itu bukan, bulan yang dimakan, apa namanya, buto ijo gitu ya, nggak ada sebetulnya gitu. Nah, kemudian juga, apa namanya, Eee, ketika teman-teman saya membicarakan tuyul-tuyul gitu, ada tuyul, saya juga pulang gitu ya. Saya tanya ayah saya, "Emangnya tuyul itu apa? Ada nggak sih?" Saya bilang. Ayah saya menerangkan begitu ya, secara gamblang. Dia jawabnya, "Tuyul tuyul ada nggak ya?" "Ada." "Gimana?" "Di mana-mana," katanya begitu ya. Jadi ayah saya itu bunyi suara, intonasinya menjelaskan bahwa segala sesuatu tuh biasa saja begitu ya. Jadi, apa namanya, lain dengan teman-teman saya itu selalu bilang, ada tuyul," begitu ya. Saya sendiri tidak mengerti karena saya tidak punya masukan hal-hal seperti itu begitu ya. Nah itu adalah gambaran dari, ayah saya. Ayah saya juga seorang yang tidak pernah marah, bahkan, ketika suatu hari gitu, saya senang main bola masih kecil ya, jadi saya senang jadi kiper begitu. Nah suatu sore saya sedang main bola, kemudian saya lihat ada jeep ayah saya dari jauh gitu ya, karena saya melihat ayah saya begitu sekaligus saya mengambil bola. Akhirnya saya masuk ke satu kubangan air apa bukan ya, kalau di Jawa itu namanya apa ya, balong gitu ya. Di belakang saya ada balong lalu saya tercebur begitu. Nah, kemudian saya ingat bagaimana ayah saya kemudian segera turun dari jeepnya, kemudian mengangkat saya ya, dan
Dia bilang, anak ayah hebat sekali ya," gitu. "Lain kali jangan sampai tercebur," katanya gitu ya. Jadi, bukan maki-maki, bukan marah-marah seperti itu. Nah, kemudian ketika saya tanya tentang, Tuhan dan sebagainya, ayah saya menjelaskan gitu bahwa Tuhan itu ada di dalam diri kita sendiri sehingga perbuatan baik, perbuatan jahat semua itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya, karena saya memang masih kecil begitu ya, sehingga dijelaskan dengan cara-cara yang barangkali masuk akal. Maka kata ayah saya bilang, "Kalau kamu berbuat baik, yang untung kamu, kalau kamu berbuat jahat, yang untung juga kamu, yang rugi kamu," begitu ya. Nah, jadi itu, kira-kira, kalimat-kalimat yang saya dengar dari ayah saya, begitu. Ibu saya seorang ibu rumah tangga biasa yang, eee, apik mengurus rumah begitu ya, biasanya toto dahar begitu ya, segala macam gitu. Ibu saya adalah ibu rumah tangga gitu dan, saya punya satu nenek saya, beliau muslim tetapi juga orang yang sangat luar biasa, yang kemudian juga menteladani saya teladani, apa ya, sikap-sikap, beliau begitu ya, bagaimana beliau kuatnya begitu ya. Karena ketika, eee, ayah saya meninggal begitu, kemudian saya juga masih kecil, ibu saya tidak siap untuk menggantikan ayah untuk mencari uang begitu. Eee sedangkan anak-anak masih kecil-kecil begitu ya. Lumayan terganggu, keadaan ekonomi, kemudian ibu saya harus mulai bekerja, di Jakarta begitu ya, dan kami mau nggak mau ikut nenek dipindah ya ke tempat nenek begitu, bukan di rumah kami. Jadi, saya menyaksikan bagaimana nenek saya itu mengurus kami begitu ya, dan juga ada saudara-saudara saya yang lain juga dari tante saya yang karena, om saya adalah guru, gajinya kecil begitu ya, kemudian tante saya juga harus bule saya harus bekerja begitu, sehingga nenek saya juga sambil mengurus mereka begitu. Jadi, eee, saya lihat perempuan ini adalah sosok yang hebat ya, itu adalah seorang pejuang keluarga begitu. Nah, kemudian beranjak dewasa, saya sekolah seperti biasa begitu. Saya memang ada, karena keadaan sulit gitu, kemudian suatu hari, ada tamu datang, kemudian, ternyata ada seseorang yang harus dibawa begitu ya, yang, apa namanya, supaya meringankan nenek saya begitu. Nah, kemudian waktu itu ditanya, "Siapa yang mau ikut, eee, saya?" Katanya begitu ya. Nah, kemudian karena saya memang selalu memperhatikan nenek saya, mengurus adik-adik saya dan, adik sepupu saya begitu, sehingga saya pikir kalau saya pergi mungkin meringankan nenek saya begitu. Kemudian saya langsung tunjuk jari bahwa saya bilang, "Ya saya aja," gitu ya. Nah, akhirnya saya juga, ikut, tante saya di Tegal waktu itu di Komplek PRI gitu ya. Jadi saya sekolah dengan beliau, kemudian sampai dengan, tetapi kelas 4 saya kembali ke tempat nenek saya dan kemudian, sampai kelas 6, saya kemudian melanjutkan sekolah, eee waktu saya sekolah itu saya selalu mencari sekolahan yang ada dua pelajaran, mata pelajaran yang saya hindari, yaitu adalah menulis Jawa, jadi huruf Jawa, Hanacaraka begitu ya. Dan, pada waktu itu kebanyakan sekolah masih ada, pendidikan agamanya adalah agama Islam gitu ya. Jadi saya cari waktu SMP itu mana ya kira-kira yang nggak ada keduanya, ternyata ST itu nggak ada ya, sekolah teknik begitu. Akhirnya saya masuk ke sekolah teknik itu ambil listrik begitu ya. Nah begitu, setelah itu, saya lulus kemudian saya pindah ke Jakarta. Saya sekolah, juga ambilnya, SEMEA begitu ya. Jadi saya selalu mengambil jurusan-jurusan yang, apa ya, waktu itu pilihan saya sebenarnya yang tidak ada pelajaran-pelajaran yang ya yang saya suka lah begitu ya. Nah kemudian, setelah selesai dalam perjalanan itu, saya mulai bertemu dengan saya bekerja di beberapa perusahaan begitu, eee eee, perusahaan-perusahaan ini, rata-rata saya tugas luar gitu ya, jadi bukan di dalam begitu.
Nah, eee, kemudian hampir tidak ada yang terlalu istimewa ya dalam perjalanan kecil saya begitu, kecuali memang saya kehilangan sosok ayah yang luar biasa begitu. Jadi saya, pada waktu itu, saya banyak teman-teman ayah saya begitu yang, mengurus kami juga begitu ya. Jadi misalnya untuk ke gereja dan sebagainya begitu, kami tetap, dibantu oleh, teman-teman ayah begitu. Nah lalu setelah itu, saya ke Jakarta dan kemudian saya mulai bertemu dengan, seseorang begitu ya, yang nantinya kemudian menjadi ayah dari anak-anak saya. Eee, saya kira waktu itu, menikah itu, apa ya, menikah itu senang karena dekat dengan, eee, pacar gitu ya. Ya, jadi saya pada waktu itu kita masih, memang sama-sama muda barangkali gitu, sehingga kami memutuskan untuk menikah begitu. Kami beda 4 tahun ya, eee mungkin karena memang belum siap menjadi, keluarga atau kepala keluarga dan saya juga belum cukup dewasa juga gitu untuk menghadapi banyak masalah begitu, eee, saya mulai melahirkan begitu, saya punya anak, tetapi, suami saya pada waktu itu tuh, masih senang main gitu ya. Jadi senangnya main ke sana ke sini begitu, eee, apa, tid eee, kurang tidak memikirkan keluarga begitu ya, sehingga kalau ada kebutuhan susu dan sebagainya, dia minta sama kakaknya begitu ya. Lalu saya juga, tinggal dengan, mertua saya begitu ya, eee eee, yang, eee, dari suku yang berbeda ya, dari suku, Chinese begitu ya, kemudian, suami saya ini nggak bekerja gitu, eee, selalu memberatkan keluarganya dan kemudian saya bilang, "Kita harus keluar dari rumah ini," saya bilang, maksud saya supaya dewasa gitu. Dan pada waktu saya sudah punya anak bayi, kita pindah, tiba-tiba, oh ya, pada waktu itu sebetulnya, mertua saya tuh kurang suka dengan saya bisa pahami karena memang kita beda suku barangkali ya, mungkin beliau menginginkan, suku yang sama begitu. Eee, jadi kalau misalnya beliau menunjukkan sikap-sikap kurang kurang baik begitu, saya menerima, karena mungkin beliau kecewa begitu. Lalu suatu hari, dia datang kemudian, marah-marah dengan saya, marah-marah, ke tempat rumah saya, rumah, sewa begitu. Dia bilang, "Kemarin" dia sebut namanya begitu, "ambil, dagangan," katanya, "nggak disetorkan," begitu. Jadi, mertua saya itu ada satu distributor gitu ya, marah begitu ya. Lalu saya teringat bahwa 2 hari yang lalu itu suami saya itu bawa tape recorder gitu ya. Ah, mungkin ini gitu ya, uangnya dibelikan ini. Lalu saya keluarkan itu tipnya itu, lalu saya katakan, "Pah," saya bilang, "ini mungkin uangnya dibelikan ini, tapi saya tidak pernah minta ini," saya bilang. Kalau papa berkenan silakan dibawa, saya bilang, "Silakan karena saya tidak pernah menginginkan ini. Silahkan Pak dibawa," saya bilang begitu, "saya tidak ingin ini, saya tidak minta ini," begitu. Nah, di situ rupanya, papa mertua saya itu kaget ya gitu melihat saya reaksinya seperti itu gitu. Nah lucunya sejak itu, dia sayang sekali sama saya. Ya, dia selalu mendengarkan apa yang saya kalau mau apa-apa pasti, "Tunggu tunggu tunggu, tunggu dia," gitu ya, "tunggu dia bicara apa," gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian jadi setelahnya saya tidak ada permasalahan dengan keluarga, suami saya, justru persoalan adalah dengan diri, suami saya. Berjalannya waktu, saya punya anak 2 dan kemudian 3 dan kemudian 4 dan kemudian 5 dan kemudian, eee, sampai dengan anak saya kemudian adalah 6.
selama perjalanan waktu itu, mungkin karena tadi suami saya itu tidak siap untuk menjadi kepala keluarga, tetapi juga kami mempunyai anak banyak begitu ya. Eee, Akhirnya suami saya ini, tanpa disadari itu seperti memperalat saya begitu ya. Saya merasa seperti itu, tapi pada waktu itu saya tidak berani gitu ya, karena anak saya masih kecil dan saya juga, eee, sepertinya saya harus tunduk begitu. Tetapi, suami saya tuh, eee, lalu kami pergi ke Gunung Kawi begitu ya. Tapi saya lucu ya karena memang, keluarga saya, ayah saya tidak pernah mengajarkan hal-hal seperti itu. Jadi saya juga agak bingung, ini apa gitu ya. Tapi saya juga takut, takut suami saya marah gitu ya. Jadi, ya saya ikut aja ke Gunung Kawi ada 3 kali barangkali ya. Lalu ke dukun-dukun begitu ya, lalu kami ada usaha begitu ya, ada bakar-bakar dia gitu, tetapi bukan saya tidak melakukan itu begitu. Jadi yang melakukan adalah suami saya. Alhasil tidak ada satupun usaha yang berjalan begitu ya. Nah, eee, tapi saya memang tidak bisa melakukan apa-apa sebab ketika suami saya katakan misalnya, "Bisa nggak lakukan ini?" Begitu. Lalu saya mau jawab, masalahnya adalah ya dia udah langsung langsung tampar saya, pukul ya, gitu ya. Jadi bibir saya udah sering yang namanya sobek berdarah begitu. Atau misalnya, saya punya anak, itu ada yang maunya tidur dengan saya dulu gitu. Lalu kami tidur di lantai begitu ya karena memang, apa namanya, kasurnya terbatas dan rasanya nyaman tidur di pertengahan lorong begitu. Saya tidur di sana dan kemudian, suami saya itu mengatakan apa gitu yang saya bilang, "Nanti dulu karena anak saya mau tidur." Lalu di hadapan anak saya menyaksikan kepala saya itu diinjak aja gitu, tok gitu ya. Jadi seperti kepala saya itu seperti benda benda mati aja gitu ya. Nah jadi ya emang emang saya luar biasa, eee, tertekan begitu ya. Nah, kemudian banyak misalnya, saya, eee, untuk berusaha misalnya usaha, itu nanti yang ke bank namanya itu harus nama saya gitu ya. Sehingga, pendek kata suami saya adalah orang yang tidak punya, masalah, entah itu misalnya mau ambil mobil, mau ambil apapun semua harus nama saya, sampai dengan, sekarang begitu ya. Jadi walaupun sudah bukan lagi menjadi bagian dari hidup saya, kalau mau ambil mobil pasti minta tolong saya begitu ya. Nah, jadi kehidupan kami itu betul-betul, sangat tidak nyaman begitu. Hari-hari itu anak-anak saya melihat kami bertengkar terus-menerus begitu ya. Anak-anak bertumbuh terus dewasa begitu ya, kemudian, ada yang harus, sudah kuliah begitu. Anak-anak saya tahu bagaimana kami sulit, lalu anak saya tuh, eee harus anak pertama dan kedua itu harus kuliah bersama-sama karena si kakak ada satu keterlambatan waktu sekolah SMA begitu ya. Nah kemudian dia bilang, "Mah, gimana ya kita mau kuliah?" Begitu. Nah, kemudian juga, ada apa ya, dari mungkin karena, jenuh dengan suami saya yang selalu minta-minta ke keluarganya begitu sehingga, saya nih waktu anak-anak saya mau kuliah pun juga selalu dibilang, "Kuliah itu nggak usah dua-dua, kuliah satu-satu aja." Atau apalah, pokoknya intervensi ya gitu loh. Lalu saya cuma jawab, "Kalau saya menguliahkan anak saya dengan uang saya sendiri boleh nggak?" Saya bilang gitu. "Ya terserah itu sih, pokoknya jangan repotin keluarga," begitu ya. Saya bisa paham karena memang, suami saya selalu, merongrong keluarganya ya gitu loh, untuk kebutuhan apa, apa segala macam gitu. Nah pada waktu itu anak-anak saya datang ke saya gitu, bilang, "Mah, kita kuliah apa enggak ya?" Saya bilang, "Ya kuliah," saya bilang gitu. Cuman menjadi sarjana itu adalah hak semua warga Indonesia," saya bilang, "termasuk kalian. Hanya saja kalau anaknya menteri mungkin membayar, uang kuliahnya itu, 3 tahun di depan. Kalau kalian mungkin akan membayar 3 tahun di belakang." "Oh, mana bisa?" "Iya," saya bilang, "kalau nggak bisa berarti kalian akan membayar di belakang, sampai batas terakhir kapan kalian bisa,
boleh ada toleransi membayar begitu. Nah, kalau kalian siap, kalian, kuliah aja, saya bilang begitu. Alhasil ya saya juga pikir anak-anak saya ini IQ-nya tinggi-tinggi ya, jadi 146, 142, 138 begitu ya. Jadi bagaimana kalau misalnya mereka tidak, sekolah dengan baik begitu ya. Tetapi pada masa tertentu ada anak pertama saya itu juga tidak sekolah karena, eee, suami saya minta dia menjaga, toko kami begitu ya, toko kelontong begitu ya. Sampai kemudian ada, maaf saya agak mundur maju gitu ya, sampai bibi saya bilang, "Itu anak kamu nggak sekolah gimana sih?" Gitu. "Iya saya iya enggak cuma hari ini aja." "Enggak," dia bilang, "itu udah berapa minggu nggak sekolah." Bibi saya marah begitu ya, menegur saya begitu. Alhasil saya bilang, "Ya udah kamu sekolah aja," begitu. Nah, akhirnya saya sambil cari usaha yang lain begitu sambil menunggu warung itu toko kelontong itu di pinggir jalan belakang rumah saya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu mereka kuliah, eee eee, anak pertama saya kuliah di perhotelan di NHI dan yang kedua di Unpad. Nah, pada waktu pendaftaran anak saya itu berangkat waktu itu handphone belum ada ya, jadi, telepon juga harus ke wartel begitu. Nah, dia, agak gelisah begitu. Dia bilang, "Ma, kata orang-orang kalau punya uang 7 juta pasti masuk atau pakai kata BLC," katanya. "Oh gitu ya? Iya." Lalu saya bilang, "Kita nggak punya uang, tapi kalau mama punya uang, apakah kamu mau masuk dengan cara seperti itu?" Saya bilang. "Ya enggak sih," katanya begitu. "Ya udah," saya bilang, "kamu berdoa aja," saya bilang, "kamu berdoa dan kamu sudah berusaha dengan baik, mudah-mudahan kamu masuk," saya bilang gitu. Nah, tapi lepas anak saya telepon, berhenti, waktu itu menggunakan telepon rumah begitu ya, saya agak bingung juga gitu ya, ini gimana ya kalau anak saya nggak lulus begitu. Alhasil saya telepon ke kampus ya, saya lihat di, Yellow Page waktu itu kan ada buku kuning itu ya untuk telepon itu. Nah, kemudian saya lihat di situ, oh ini ada nomor teleponnya, saya telepon, diangkat ya, "Selamat pagi Pak, selamat pagi," gitu. "Pak saya mau tanya ya," saya bilang, "apakah kuliah di situ harus menggunakan kata BLC? Apakah kalau orang sederhana seperti saya, anak saya tidak bisa lulus?" Saya bilang, "Tidak bisa kuliah di situ," saya bilang. "Oh, kata siapa Bu?" "Tadi anak saya ada cerita," begitu ya. Lalu, orang yang di seberang telepon saya itu, mencatat nomor saya dan juga mencatat nama anak saya, begitu. "Ndak Bu," katanya gitu, "sudah nanti saya telepon ibu saya hubungi ya, kabarnya seperti apa. Kalau emang anak ibu bagus, pasti lulus kok," katanya. Kemudian, besok paginya, kira-kira 5:30 begitu, saya mendapat, telepon ya, dan ketika saya angkat dia bilang, "Ibu, saya yang ditelepon ibu kemarin," katanya, "saya mau infokan ya, bahwa anak ibu lulus," katanya gitu, "anak ibu bisa kuliah di tempat kami," begitu. Saya bilang, "Aduh puji Tuhan," ya, saya bilang, "Aduh Bapak terima kasih sekali Pak." "Iya," katanya, "nanti jam 2 itu, sudah ada pengumumannya," begitu. "Baik Pak, terima kasih." Saya tutup, aduh saya terima kasih sekali, saya bilang, "Puji Tuhan," gitu ya. Nah kemudian, jam 10 anak saya telepon lagi, "Ma," gitu, "Ma, eee, apa, gimana ya?" Katanya gitu. Saya bilang, "Res, kamu lulus," saya bilang gitu, saya sebut anak saya pada waktu itu. "Saya lulus, kamu lulus?" Saya bilang. "Ah enggak," katanya, "belum tahu." Saya bilang, "Iya tapi kamu lulus," saya bilang. "Kamu nanti jam 2 kamu lihat ya, di pengumuman kamu lulus," saya bilang. "Dan nanti kalau sudah kamu lulus kamu hubungi nomor ini ya, namanya ini, hubungi, eee, namanya ini," begitu. Nah kemudian anak saya bilang, "Masa sih?" "Iya lulus," saya bilang, "sudah." Lalu betul kira-kira jam 2 lewat sedikit dia, telepon dengan suara yang sangat gembira begitu ya, dia bilang, eee, apa, "Iya Mah, aku lulus," katanya gitu. "Puji Tuhan," katanya ya kan, dia udah seneng sekali. Lalu saya suruh dia untuk menemui seseorang yang tadi pagi kemarin saya telepon dan tadi pagi menelpon saya, begitu. "Iya iya," gitu, "bilang terima kasih ya," gitu. Lalu dia pergi dan enggak lama lagi kira-kira jam 3 dia telepon saya lagi di wartel, dia bilang, "Ma, Mama tahu nggak siapa yang Mama telepon?"
"Enggak," saya bilang, "Bapak itu dekan," katanya. Oh, saya bilang, "Oh ya, ya sudah," gitu ya. Waduh, gitu ya. "Ya udah nggak apa-apa toh," saya bilang gitu, "kan kamu nggak mama cuma tanya kok," gitu, bukan dia menolong kamu, tapi dia hanya memberitahu bahwa kamu lulus, udah, puji Tuhan. Lalu, adiknya di Unpad juga, lulus begitu ya, jadi, anak-anak mulai kuliah begitu. Kemudian dalam perjalanan, ada anak saya yang besar ini, anak saya yang pertama itu, belum lama kuliah tiba-tiba, baru semester awal itu, dia kena apa namanya, hepatitis, B gitu ya, yang, menurut, para dokter itu, ada teman saya seorang dokter bilang usianya tinggal 7 bulan. Saya marah sekali di situ ya, saya marah sekali. Saya bilang, "Siapa dia kok bisa bilang kalau anak saya usianya tinggal 7 bulan?" Begitu. Dan kemudian saya marah lama sekali, saya tidak menegur dia begitu ya. Nah, kemudian kita terus saja apa namanya, berupaya kita, pergi ke dokter begitu ya. Saya ingat betul ada, dokter namanya, dia, hepatologi begitu ya. Nah, kemudian, kalau nggak salah ya, ini saya salah sebut atau bagaimana. Nah, kemudian tapi itu biayanya luar biasa besar sekali. Setiap, 3 minggu sekali kita harus ke lab, harus periksa darah, ke lab lagi begitu. Dan kemudian, saya nggak tahu lagi itu uang siapa aja, teman-teman saya baik-baik begitu ya. Saya suka bilang, "Kamu ATM-nya ada berapa?" "Ada sekian." "Kenapa?" "Ayo ambil," saya bilang gitu. "Apa emang? Ayo kita buat beli obat anakku," saya bilang gitu. Tapi teman-teman saya itu baik-baik ya, jadi, mereka mau aja begitu. Tetapi emang imbasnya adalah saya punya utang banyak begitu. Nah, dan lucunya manakala teman saya datang, suami saya tahu bahwa saya punya utang dengan dia, suami saya malah marahi teman saya kenapa ngutangin saya gitu ya. Jadi memang lucu sekali gitu. Nah, kemudian, tetapi puji Tuhan anak saya kemudian 100% sembuh begitu ya. Nah, oh ya sebelumnya kalau mundur lagi saya memang kemudian saya pindah dari satu, eee eee daerah ya waktu itu, ada di Palembang, kemudian kita pindah lagi ke Jakarta begitu ya, tepatnya di Depok begitu. Nah, kemudian saya mulai merintis usaha begitu, usaha rumput laut yang memang, sebetulnya ini, eee, idenya juga memang dari papahnya anak-anak itu, dari suami saya ya. Karena dulu dia pernah bekerja di lingkungan LIPI, kemudian dia tahu tentang rumput laut begitu. Dan ketika dia membawa artikel gitu ya tentang rumput laut, kemudian saya pelajari betapa luar biasanya sebetulnya rumput laut ini ya. Kemudian saya mulai mencoba, mengolah begitu ya, dan kemudian tahun 96 kita bisa masuk ke, supermarket ya, eee, Hero, Matahari, kemudian Ramayana, Trans Market, banyak sekali supermarket-supermarket itu ya. Eee ketika kami merintis itu juga anak saya itu waktu itu masih sekolah STM itu ya. Itu juga ikut saya yang kami menawar-nawarkan begitu, saya hamil besar begitu ya. Sehingga, apa, anak saya itu marah begitu ya. "Ini orang hamil besar," katanya, "suaminya diam-diam di rumah," begitu ya. Saya bilang, "Nggak apa-apa," saya bilang, "kan ada kamu," gitu ya. Jadi ada kepahitan-kepahitan yang menumpuk begitu ya. Yang kemudian ternyata berimbas kepada setelah dia berkeluarga begitu, istrinya nggak boleh bekerja gitu ya, istrinya harus di rumah begitu. Rupanya, dampaknya adalah seperti itu begitu. Nah itu perjalanan ya, kemudian, 96, kita sudah masuk di Hero, luar biasa ya, waktu itu saya memasarkan gitu ke Hero, pada waktu, eee melalui jalur biasa begitu, tapi buyer-nya itu bilang nanti Rebo begitu, ya nantilah Rebo, nanti Rebo saya datang lagi, itu. Terus ternyata dia bilang, "Oh belum Bu, nanti deh Senin depan." Senin depan saya datang lagi begitu ya, saya datang terus karena, lalu suami saya bilang, "Itu tuh sebenarnya menolak kamu, itu tuh sebenarnya kamu ditolak," gitu. Saya bilang, "Enggak lah, orang dia cuman bilang Senin, Rebo, ya nggak apa-apa saya datang aja." Pada waktu itu saya punya bayi kecil ya sehingga, apa namanya, suami suami saya di rumah mengurus bayi, kami begitu.
Tapi kemudian, saya, eee, di satu ruangan begitu, saya agak gaduh begitu ya, agak gaduh karena saya ingin ketemu, atasannya begitu kan. Nah dia bilang, "Oh nggak bisa nggak bisa nggak bisa," gitu. Kemudian, karena gaduh mungkin lalu, eee eee, Pak dirnya ini keluar begitu, ada apa ya?" Begitu. Karena saya tidak melalui jalur yang biasa lagi, barier yang biasa begitu. Saya menemui, direkturnya gitu. Lalu, saya bilang, "Ya Pak, saya menawarkan rumput laut," gitu. Lalu orangnya bilang, "Oh, rumput laut?" Begitu ya. Ternyata beliau tuh, juga sedang tertarik dengan rumput laut gitu ya. "Oh, coba Bu, sini Bu." Lalu saya disuruh masuk ya. "Ini Pak," saya bilang, "ini, rumput laut, demikian demikian demikian," saya promosikan begitu. Tapi waktu itu saya masih menggunakan, apa namanya itu, fotokopian begitu ya. Jadi merek dan sebagainya itu saya fotokopi aja, saya masukkan ke plastik jadi double plastik begitu. Lalu dikatakan, "Bu, ini nggak boleh ya Bu kalau begini, nanti harus pakai, kemasannya harus bagus kalau di Hero," gitu ya. Saya bilang, "Iya Pak, saya tidak menawarkan kemasan," saya bilang, "saya menawarkan rumput lautnya. Ketika Bapak nanti jika Bapak sudah bersedia, nanti baru kita bicarakan desain seperti apa yang Bapak inginkan, begitu. Lantas, dia ambil dia minta sama sekretarisnya yang tadi ribut dengan saya itu, gelas begitu ya, kemudian minta, diisi es batu seperti arahan saya, dan kemudian dia tuangkan dan kemudian dia makan, enak sekali," katanya begitu, "ini bermanfaat," katanya. "Baiklah Bu, kalau gitu akan kami siapkan ya segala sesuatuannya, nanti Ibu akan ditelepon, oleh orang saya ya untuk menyiapkan kalau, PO-nya sudah ada," begitu. Waktu itu saya juga belum tahu ya PO itu bagaimana gitu, tapi saya bilang, "Iya Pak," gitu. "Baik Pak, terima kasih," begitu. Alhasil kira-kira minggu depan begitu, saya dipanggil dan kemudian ternyata ada PO, yang harus diambil dan saya, tercengang begitu ya karena PO-nya itu 1.000 pack begitu ya. Padahal di rumah saya stoknya itu cuma 2 kilo ya. Jadi waduh bagaimana nih ya gitu ya. Tapi saya tidak menyerah karena ada PO berarti, tinggal cari bagaimana bahan bakunya. Alhasil saya bisa gitu ya mengadakan itu dan, saya diberi waktu pembayaran itu 1 minggu pada waktu itu ya. Dia bilang, "Saya senang dengan semangat Ibu, saya bayar 1 minggu supaya Ibu mudah berkembang, nanti kalau sudah berkembang, kita evaluasi lagi." "Baik Pak," begitu. Saya masukkan Matahari, saya masukkan juga di Jogja, eee, Depstore bukan Depstore ya, supermarket ya yang ada di Bandung, semua saya masukkan Ranch Market, kemudian eee, ada, Mitra waktu itu ya. Nah, sedang baik-baiknya begitu, saya juga mulai saya berani mengambil, kendaraan begitu ya. Karena kalau tadinya saya pakai ini, mengirim itu, saya punya keranjang begitu, keranjang yang biasanya sebenarnya untuk, tempat, tempat baju baby begitu ya. Nah, saya taruh situ gitu, kemudian nanti, saya naik, apa namanya, saya charter gitu, angkot ya dari depan rumah saya ke terminal, kemudian di terminal akan saya taruh di paling belakang begitu ya, ditumpuk begitu ya, kemudian nanti turun di Grogol, pada waktu itu Hero masih ada di Green Garden gitu ya. Kemudian, sebenarnya saya pakai bajai ke sana dan nantinya lagi saya juga akan mengambil keranjang-keranjang kosong itu untuk kemudian saya isi lagi untuk saya kirim ya. Jadi seperti itulah, karena memang, masih memulai dari nol sekali begitu. Tapi kemudian seiring waktu saya sudah dibayar seminggu gitu ya, Matahari juga membayar, 2 minggu begitu ya, lancar dan kemudian saya mulai mengambil kendaraan begitu. Dan saya juga mulai ada mitra yang, mau taruh invest gitu ya, mau mau invest ke usaha kami begitu. Nah sedang baru dimulai seperti itu, tiba-tiba saja ada, kerusuhan. Nah, krisis moneter pada tahun 98 pada waktu itu ya. Jadi saya masih ingat betul pada waktu itu saya terakhir
mengirim barang ke Cibitung pada waktu itu, sudah pindah ke Cibitung ya, DC-nya begitu dan kami, setel Sonora begitu karena waktu kami ambil saya nggak tahu, saya, kepikiran ambil uang dulu begitu ya di Hero, Pancoran itu ya, di Subroto gitu, ambil uang dulu di Permata Bank begitu, saya ambil sejumlah tertentu, kemudian baru ngantar gitu ya, baru ngantar ke Cibitung begitu dan sepanjang perjalanan itu sebetulnya kerusuhan itu ada di belakang kami begitu ya. Tapi kami terus jalannya alhasil kami bisa, kirim barang ke Cibitung begitu. Lalu kami pulang itu sepanjang jalan itu, berita di, apa namanya, berita di apa namanya nih, eee Sonora itu, dekat sekali dengan kami, perusahaan-perusahaan itu ya. Eee, alhasil kami, lalu pada waktu itu suami saya juga nggak pernah ikut mobil ya, tapi pada waktu itu dia bilang, "Aku ikut," gitu ya. Jadi, dia ada ikut gitu di mobil kami gitu. Jadi supir, saya, dan, suami saya pada waktu itu. Kemudian, pas pulang begitu suami saya bilang, "Ayo kita beli beras gitu yang cukup persediaan," begitu. Nah jadi, saya ingat betul saya membeli selain yang lain-lain, telur, gula, dan sebagainya. Saya juga membeli 2 karung, besar beras begitu ya, karena kami juga punya tenaga, anak-anak Madura yang kerja tinggal dengan kami, di mes kami itu ada, 14 orang begitu ya, jadi memang pasti butuh makan banyak begitu. Jadi kami beli beras yang, besar-besar begitu. Nah, tapi, satu lagi yang 50 kilo itu, saya suruh, tukang ojek itu antarkan ke Bapak Pendeta di komplek kami. Jadi ada Bapak Pendeta yang biasa melayani anak-anak sekolah minggu di sekitar komplek ya, walaupun saya tidak bergereja dengan beliau gitu. Nah saya bilang, "Pak, tolong kirimkan ini ya," saya bilang ke Pak Ju gitu ya. Lalu, bilang waktu itu ojeknya bilang, "Bu, Pak Junya nggak ada tapi saya taruh depan pintu," gitu. Nah, jadi lama sekali Pak Ju itu baru tahu bahwa itu beras dari saya begitu ya. Nah sudah tapi, nah Krismon ini kemudian membawa kami kepada, kesulitan yang luar biasa, apa tadi, karena ada 14 orang tinggal dengan kami, begitu ya, selama 3 bulan. Mereka cuma makan, minum ya, karena anak-anak ini juga kalau pulang kasihan begitu ya, apa namanya, dari Madura, itu bersaudara, ada 14 orang begitu. Nah kemudian, eee keuangan kami juga otomatis sudah menipis ya, nggak ada pembayaran gitu. Jadi, semua semua supermarket itu karena hancur jadi tidak ada yang bayar. Puji Tuhan kita waktu itu ngambil uang karena kemudian ATM juga harus ngambilnya itu dari, Semanggi waktu itu saya ingat betul ya, Plaza Semanggi. Jadi kalau mau ambil uang dari sana jauh sekali gitu, kita nggak ada uang begitu. Nah, eee, kemudian anak-anak saya mulai bilang, "Apakah kita berhenti kuliah?" Saya bilang, "Tidak," saya bilang, "kita jual mobil," saya bilang. Nah, kemudian kita jual apa yang kita bisa jual, tetapi anak-anak saya tetap kuliah dan anak-anak saya yang lain juga tetap, sekolah karena kami sudah 6 orang anak, kami punya anak 6 gitu. Nah kemudian, apa namanya, di situlah ya, keadaan ekonomi carut-marut dan saya memang tadi kan sudah mulai ambil investasi dari satu teman begitu ya yang, mau invest kita. Tapi kan keadaan seperti itu tidak ada yang bayar ya, alhasil, teman saya ini menggunakan pengacara ya, untuk menagih saya begitu. Nah, karena saya juga memang tidak ada niat yang bagaimana begitu ya. Itu saya, ya sudah saya terima saja, toh saya tidak bermaksud, jahat begitu. Tetapi keadaan kemudian memang luar biasa sulit sekali ya, tidak hanya di kami, lingkungan saya juga, banyak yang tidak tahu ya, artinya bukan tidak tahu barangkali tetapi tidak punya pilihan, yang kemudian, sering, minta bantuan ke saya. Minta bantuan gitu ya, hanya sekedar untuk, beli buku atau, membayar apa di sekolah Rp1.000, 2.000 begitu ya. Memang harga waktu itu masih murah-murah ya, yang kemudian memang menjadi berubah sama sekali gitu ya, karena dolar yang tadinya hanya 2.000 menjadi 15.000 gitu. Dan, apa namanya,
gula yang 1.700 itu, berubah menjadi, 7.000 kalau nggak salah pada waktu itu, semuanya berubah. Sehingga, kita mengalami, eee keterpurukan yang luar biasa. Tetapi lingkungan saya mengandalkan kami gitu ya, kalau itu kadang minta gitu. Lalu saya pikir ini bagaimana ya lingkungan saya supaya mengerti dan supaya jangan ada ketergantungan dengan saya begitu, dengan kami begitu. Ada depan rumah gitu misalnya, dia kalau bikin nasi uduk tuh enak begitu ya, jadi dia suka kasih kami nasi uduk. Lalu saya bilang tapi dia mengandalkan saya gitu kadang untuk membayar sekolah dan sebagainya ya, urusan sekolah anak-anaknya begitu. Saya mulai tanya, "Kalau jualan nasi uduk berapa sih modalnya?" Saya bilang. "Oh besar Bu, berapa ya?" 40.000 lah katanya, 40.000. Saya pikir-pikir 40.000 ya, saya ada sih gitu ya. Lalu, apa namanya, saya modali dia ya, saya kasih modal gitu, saya bilang dengan harapan toh nanti yang membeli juga kami gitu ya, jadi tetap, pasti ada yang beli begitu. Nah, hasil dia mulai jualan ya nasi uduk dan konsumennya ya terutama adalah keluarga kami begitu. Nah, bukan itu aja ya, tapi kemudian banyak juga pihak-pihak lain yang luar biasa sulit begitu ya. Lantas saya berpikir bagaimana ini caranya ya supaya juga jangan mengandalkan saya begitu. Nah kemudian, saya juga nggak ada pekerjaan begitu, sulit sekali, dan kemudian, tapi rupanya semua itu adalah, Tuhan sudah atur begitu ya. Nah Tuhan sudah atur dan kemudian, eee, saya lebih bisa punya waktu, untuk ibadah begitu ya. Jadi, saya mulai banyak, bertekun jadi, tadinya memang saya tidak pernah juga, lari dari Tuhan Yesus begitu ya, tapi memang, saya juga bukan orang Kristen yang luar biasa begitu ya, yang biasa-biasa saja ya, apalagi kemudian saya mengalami tadi, pergumulan ikut suami, ke mana-mana begitu ya. Nah, kemudian saya, bergereja di, satu gereja begitu ya, di sana kemudian saya bisa lebih bertumbuh begitu ya, dan saya mengerti bahwa hal-hal apa yang dilarang begitu ya. Kemudian saya melakukan pertobatan, saya melepaskan semua apa yang pernah saya kerjakan begitu ya, tetapi suami saya tidak mau ya, saya nggak tahu dia dia keberatan begitu dan tidak mau melakukan begitu ya. Jadi, kalau saya tetap saya sudah lepaskan semuanya begitu dan kemudian, saya ditunjuk menjadi ketua kubu doa. Nah, di sana ketika saya menjadi ketua kubu doa, saya banyak waktu untuk mengenal firman Tuhan lebih baik ya, begitu. Jadi, eee, ada beberapa firman Tuhan itu yang kemudian menjadi rema, dalam kehidupan saya yang kemudian, melayani banyak orang begitu, tetapi melayani dalam pengertian bukan melayani, di bidang agama, bukan ya, begitu. Tetapi, tadi, kesulitan-kesulitan tetangga saya, sekitar saya, seperti itu kemudian, saya kok melihat ke sana, begitu. Seperti ada tugas gitu ya, Tuhan tuh seperti memberi saya satu, tugas begitu. Dan kemudian ada satu firman Tuhan yang katakan begini, mungkin apa namanya, bisa Ya, ada yang membantu saya untuk ini Pak, iya. bunyinya adalah, firman Tuhan katakan seperti ini, "Jikalau engkau memikirkan urusan orang banyak," kurang lebih ya, Pak Franky ya, Mhm. "maka urusanmu adalah aku yang menanggung, aku yang ngurus," gitu ya, gitu. Terus, oh begitu ya, gitu. Jadi, apa namanya, itu menjadi rema saya ya, dalam kehidupan saya gitu. Karena kemudian saya juga, eee jadi datang banyak orang begitu ke saya gitu ya, yang dengan kesulitan ekonomi begitu. Lalu, saya pikir, "Oh sebaiknya orang-orang ini mempunyai usaha." Karena dengan yang saya beri 40.000 itu dia kemudian berjualan, berjualan sayur begitu, tidak cuma apa namanya, nasi uduk ya, dan kemudian dia tidak lagi tergantung dengan saya gitu. Dari sana saya, "Oh iya ya orang-orang ini suruh usaha aja," gitu ya. Nah kemudian saya mulai membuat kelompok-kelompok usaha dengan uang saya yang sebenarnya yang kalau saya bayar telepon itu listrik dipadamkan. Kalau saya bayar, listrik,
telepon dipadamkan, itu udah biasa ya. Lalu, saya itu yang namanya pergi ke suster kepala sekolah begitu ya, anak-anak saya sekolah di sekolah Katolik begitu, itu selalu, "Ster," gitu ya, "Ester, anak saya nanti ya Ster ikut boleh ya Ster ikut apa namanya, eee eee eee, tes dulu ya, ikut ujian dulu ya," atau apalah semacamnya begitu ya. Itu sudah langganan gitu ya sampai sampai, ya udah kenal semua gitu, sampai ada satu guru yang nakal juga gitu sempat sebutkan ke anak saya, "Kalau miskin jangan sekolah di sini," begitu ya. Lalu saya tanya suster, lalu dipanggil, gurunya itu ya, gitu. Saya bilang, "Pak," saya bilang, "adalah hak anak-anak saya untuk sekolah yang baik," begitu. "Saya tidak minta gratis Pak, saya cuma minta waktu," saya bilang begitu ya. Jadi dan tolong ketika Bapak ada masalah dengan keuangan, jangan sampaikan ke anak-anak saya ya, tapi sampaikan saja ke saya karena bukan kewajiban anak-anak saya. Kewajiban anak-anak saya adalah sekolah dengan baik dan anak saya ini yang tadi disampaikan seperti itu adalah anak yang luar biasa. IQ-nya 148 ya. Jadi memang luar biasa anak yang sangat cerdas begitu. Nah, tapi sempat menangis pada waktu itu dan sempat ngambek nggak mau sekolah ya gitu. Nah, itu akhirnya saya membentuk kelompok-kelompok. Kemudian, anak saya atau bahkan, saya mendapat tantangan dari dalam rumah saya sendiri gitu ya, apa namanya, suami saya bilang, "Jangan sok apalah," gitu ya. Terus saya bilang, "Ya kalau kamu nggak ditugasi, ya nggak salah juga," saya bilang, "tapi saya izin saya, apa namanya, untuk membantu orang-orang itu," saya bilang gitu. Karena saya merasa saya diberi tugas untuk, mengurus orang-orang itu, begitu. Jadi saya mulai membantu petani-petani belimbing, begitu ya, membuat, apa namanya, lidah buaya, pada waktu itu belum ada ya, jadi, anak-anak UI, anak-anak IPB itu, mengenal, tanaman lidah buaya itu sebetulnya juga waktu itu, dari tempat kami, begitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi alhasil saya ada punya, waktu itu sudah punya 6 kelompok begitu ya yang saya ajarkan untuk apa namanya, untuk, berwirausaha begitu. Saya tidak ngerti nantinya seperti apa, tetapi saya merasa ya tadi, dan kekuatan saya adalah tadi, karena firman Tuhan katakan, "Jikalau kamu mengurusi urusan orang banyak, urusanmu biar saya yang urus," gitu ya, gitu. Jadi saya bilang, "Baiklah," begitu. Nah, tetapi pergumulan memang luar biasa ya, karena rumah saya juga kan rumah kreditan begitu. Kemudian hutang-hutang yang lain juga, apa namanya, mengancam begitu ya, dan tadi yang terutama adalah, pada waktu itu karena saya memang belum belum paham gitu ya dengan keadaan begitu, ketika saya berhadapan dengan pengacara itu adalah sesuatu yang sangat saya takut begitu ya. Nah, saya takut sekali, dan kemudian, apa namanya, suami saya itu orangnya kalau ada masalah tuh pergi. Pergi, nanti pergi 3 bulan, pulang, nanti pergi lagi dan karena saya saat saat itu sebagai ketua kubu doa, saya dikatakan, istri adalah tiang doa begitu ya, dan istri harus patuh pada suami begitu. Jadi nanti saya jemput pulang gitu ya, jemput pulang begitu ya. Jadi saya sebetulnya punya anak 7 sebenarnya bukan anak 6 gitu ya. Nah, eee setelah itu dengan pengacara ini saya takut sekali yang namanya berhadapan dengan pengacara ya. Sampai saya keluarkan, pada waktu itu akhirnya terpaksa anak-anak yang kerja dengan saya karena sudah 3 bulan lebih gitu ya kita tidak bisa bekerja, mereka pulang ya, mereka pulang saya jualkan apa saja yang bisa saya bayarkan ke keuangan mereka dan mereka pulang. Nah itu di situ saya agak ringan begitu. Nah kemudian, saya mulai memikirkan anak-anak saya saja. Dan kemudian tadi hutang-hutang saya. Nah, saya takut sekali dengan yang namanya pengacara. Pengacara ini, apa namanya, badannya seterek begitu ya, kaosnya digulung begitu ya, cepak begitu ya. Aduh bagaimana ya, tetapi, ya udah Pak, saya punyanya ini ada televisi gitu ya. Bahkan sampai kompor gas anak-anak yang di mes itu saya juga serahkan gitu. "Bapak ini adanya adalah ini yang saya punya silakan dibawa," begitu. Pada waktu itu suami saya nggak pernah mau ketemu ya, pokoknya menghindar terus begitu. Jadi memang saya menghadapi begitu.
Tapi sebetulnya seperti itu saya bisa memaklumi ya. Sebenarnya dengan keadaan suami saya itu sekiranya dia tidak bisa menghasilkan uang atau tidak bisa mencari uang, saya tidak marah. Yang paling saya tidak suka adalah karena sumpah serapahnya. Kalau maki-maki saya itu dia tidak peduli di pintu gerbang depan gitu ada tetangga saya begitu, kalau dia sudah memaki-maki tidak hanya kebun binatang disebut begitu ya, juga, nenek moyang saya disebut begitu ya. Jadi, kata-kata buruk begitu ya semuanya begitu. Jadi itu sebenarnya yang semakin memberatkan saya. Saya sering bicara terus tukar pikiran sama anak saya perempuan gitu. Aduh rasanya mama nggak kuat sama papa kamu gitu ya. Biarlah apa namanya, kalau misalnya dia mau melepas atau dia mau pergi atau bagaimana nggak apa-apa. Terus anak saya bilang, "Ya jangan ngomong begitu Ma, nanti dia tambah tersinggung," katanya. Nah jadi, saya tetap bertahan begitu ya, tapi situasi makin tidak baik begitu. Eee, Suatu hari kok misalnya nanti saya janji, "Hari apa Ibu saya mau ke sini lagi?" Saya bilang, "Hari Kamis." Tapi pada hari Rabu itu saya belum ada satupun yang bisa saya serahkan ke, pengacara ini gitu ya. Saya berdoa, "Tuhan, bagaimana caranya Tuhan supaya, pengacara itu nggak datang besok karena saya belum siap," begitu ya. "Tolong Tuhan," begitu ya, apa namanya, eee Ed tapi Tuhan itu sebenarnya menolong saya terus ya. Jadi, nanti orang itu tiba-tiba nggak datang dan dia datang lagi nanti, Kamis depannya begitu. Dan dia bilang, "Bukan salah Ibu sih, karena saya kemarin kecelakaan," begitu ya. Tetapi pada suatu waktu itu saya betul-betul sudah rasanya tidak bisa hutang saya itu selangit, bukan lagi seleher, selangit begitu ya. Saya nggak tahan sekali. Waktu itu saya malam-malam maaf. Waktu itu saya ingat betul anak-anak saya sudah tidur, suami saya nggak ada. Suami saya sudah pergi kira-kira udah lama, lama dia keluar dari rumah. Padahal sudah saya ingatkan, "Sekali lagi kamu keluar dari rumah lebih dari 3 hari, tolong jangan kembali lagi," begitu. Dan betul suami saya pergi lama, lebih dari 3 bulan. Saya menghadapi semuanya sendiri. Malam itu saya rasanya udah nggak karuan begitu ya. Lantas saya nangis sebisa-bisa saya. Di ruang kerja saya waktu itu. Jadi saya ada satu ruangan untuk kerja begitu, ada komputer di sana. Saya marah, saya nangis, saya bilang, "Tuhan, Tuhan Yesus tolong, tolong hadir di sini." Saya bilang, "Tolong Tuhan datang di sini dan saya duduk dengan saya dan saya mau bicara." Saya katakan begitu. Dan pada waktu itu Tuhan hadir. Saya melihat Tuhan hadir begitu. Dan dengan wajahnya yang sangat tenang begitu ya, Tuhan duduk, lalu saya bilang, "Tuhan, bukankah aku ini anak-Mu, aku ini anak Tuhan, aku ini saluran berkat, tapi kenapa sekarang ini saya jadi batu sandungan di sana sini?" Saya bilang, "Bukankah saya ini Alkitab hidup yang bisa dibaca oleh setiap orang? Kalau keadaan saya seperti ini, saya jadi batu sandungan, apa orang membaca saya?" Saya bilang, "Ini Tuhan," saya bilang, "saya nggak mau tahu. Saya mau hutang saya lunas. Saya mau anak-anak saya selesai sekolah," saya bilang. "Saya nggak mau lagi seperti sekarang ini. Saya mau jadi saluran berkat seperti firman-Mu," saya bilang. "Saya tidak mau jadi batu sandungan lagi," saya bilang. "Saya juga nggak mau tahu bagaimana Tuhan mengerjakan itu, menyelesaikan itu semua. Saya minta Tuhan kerjakan untuk saya bilang gitu. Dan saya lihat seperti,
Tuhan senyum begitu ya kepada saya. Lalu seperti mengatakan, "Baiklah," begitu ya. Dan kemudian karena memang saya udah lelah sekali, barangkali waktu itu lalu saya tertidur di ruangan tamu saya, ruangan kerja saya. Eee, lalu saya mulai pagi saya bangun seperti biasa, saya bangun lalu saya mulai berdoa begitu. Saya berdoa, saya juga minta maaf, saya bilang, "Tuhan, saya minta maaf tadi malam saya marah-marah," begitu. "Tapi saya memang sudah lelah sekali," saya bilang gitu ya. Tetapi satu sisi lain itu, dengan tidak adanya, papahnya anak-anak itu ternyata saya lebih ringan gitu ya. Karena apa? Karena hari-hari saya selama ini isinya adalah pertengkaran. Maka saya ketika dia keluar gitu pergi ya, sudah lebih dan saya anggap itu karena terakhir dia kalau dia pergi lagi jangan kembali, itu saya anggap sudah berarti sudah pergi gitu. Saya bisa fokus mengurus anak-anak saya. Oh ya, dalam pergumulan yang, pergumulan pada tahun-tahun itu, ada 2 anak saya ini harusnya, 1 SMA, 2 ya, jadi ada ya 2 anak yang harusnya masih SMP lulus begitu dan kemudian ada SMA. Tetapi 2 anak saya ini yang nomor 5 dan 6 itu tidak sekolah. Anak saya nomor 6 itu adanya di jalanan, begitu ya. Eee, Sekali tempo pulang itu ada temennya, temennya itu setua saya, manggil saya tuh Mbak, begitu ya. Ya karena memang tua begitu. Saya aduh, anak saya itu cekung sekali pipinya, udah nggak karuan gitu ya. Aduh bagaimana ya gitu. Ya saya cuma bilang, "Tuhan tolong anak saya, tolong bimbing anak saya," begitu ya. Lalu yang satunya lagi itu, tidak sekolah juga SMA itu dia diam di rumah dan jadi, mereka nih sebenarnya protes dengan kepergian ayahnya begitu ya, mungkin mereka butuh anak ayah begitu. Itu saya dia berdiam di kami punya ada semacam, lantai atas begitu ya. Dia diam di sana sampai rambutnya itu melewati bahu begitu. Anak saya ini, paling ganteng ya, tinggi begitu ya. Dan sekali-sekali itu kalau dia sedang datang stresnya itu dia menangis, meraung-raung dan saya peluk begitu seperti anak kecil begitu ya. Kemudian, terus, saya apa namanya, saya tidak pernah menyalahkan dia gitu ya, saya tetap memberikan kadang-kadang dia bilang dia bisa nggak dia jadi artis? Saya selalu katakan bisa, karena saya ingat ayah saya tuh nggak pernah berkata-kata buruk gitu ya. Jadi saya selalu, seperti maaf, seperti ayah saya, begitu. Jadi agak-agak serak ya Pak, emang bagian ini berat Pak ya, bagian ini berat Pak. Jadi, apa namanya, dan sambil mengurusi anak-anak ini saya juga mengurusi kelompok-kelompok saya yang di luar sana gitu ya, gitu. Jadi karena, saya mengurusi mereka begitu. Nah jadi saya tetap berjalan mengurusi mereka begitu. Nah, apa, ya tadi setelah saya menangis saya bilang seperti itu, eee tetap berjalan seperti biasa begitu. Tiba-tiba saya didatangi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan gitu ya, saya nggak tahu dari mana gitu ya, tapi, tanya saya, katanya, "Ibu ini sudah selesai krismon ya, sudah mulai, pemulihan ya, masuk di 2000 begitu ya." Nah jadi, saya bilang, "Oh iya, terus apakah boleh kalau Ibu Linda Gumelar, berkunjung gitu, mengunjungi kelompok-kelompok Ibu?" Saya bilang, "Oh boleh, boleh sekali," saya bilang gitu. "Tapi kalau boleh tahu, kenapa ya Bu?" Saya bilang kan nggak ngerti kan pada waktu itu. "Iya Bu, karena begini, Ibu Linda itu Ibu Menteri mau bikin kebijakan, tetapi harus punya pijakan gitu. Apakah usaha-usaha rumah tangga itu bisa mampu menopang, apa namanya, ekonomi keluarga?" Katanya begitu. "Oh baiklah," saya bilang begitu. Alhasil itu kemudian, sampailah waktunya,
Ibu Linda Gumelar itu datang begitu ya, sehingga saya lapor ke wali kota begitu, kemudian kita membuat sambutan begitu ya, dan Ibu Linda Gumelar itu mengunjungi kelompok-kelompok saya tadi begitu ya, begitu. Lalu kalau di jalan saya ingat betul Bu Linda itu berhenti lalu berikan kue-kue gitu ya, kepada anak-anak kecil gitu ya Bu Linda itu. Nah seperti itu. Nah, sejak itu kemudian saya mulai ada panggilan begitu ya. Saya mulai dipanggil ke, Gunadarma begitu ya. Nah begitu, terus, ketika pulangnya itu saya dapat amplop ya, gitu. Eee, Terus, apa namanya, kok dikasih amplop ya gitu, iya gitu. Terus, ke sekolah-sekolah vokasi ya, saya juga dipanggil gitu ya. Uangnya kecil ya gitu, tapi buat saya tuh saya senang banget gitu. Loh, ih saya dapat uang gitu kan. Nah udah, terus saja tuh saya tetap melayani, apa namanya, saudara-saudara saya yang tadi yang saya bikin kelompok-kelompok itu ya, untuk kemudian saya serahkan waktu itu kemudian saya juga berhubungan dengan IWAPI. Jadi yang sudah bagus saya serahkan IWAPI begitu ya, untuk, mengangkat lebih jauh karena saya juga harus ngurus diri saya sendiri juga. Nah begitu, jadi kemudian saya juga, waktu itu saya berhenti, rumput laut hanya sedikit begitu karena supermarket tutup semua. Nah, saya mulai dengan, buah-buah lokal begitu ya, buah belimbing saya buat. Jadi kalau sekarang ini ada ikon, Kota Depok itu ada buah-buah, ada olahan-olahan tuh memang awalnya itu dari saya begitu yang mengajarkan mereka begitu. Kemudian yang memang, bisa bikin yang punya ikan saya buatkan bakso ikan dan sebagainya. Kemudian mereka dapat bantuan alat-alat dari Kementerian Kelautan gitu ya. Nah, itu pada akhirnya. Nah, kemudian, eee, saya terus tuh diundang nanti, saya mulai dapat amplop gitu ya, saya bingung juga, tapi saya bilang, "Puji Tuhan," gitu ya. Tapi saya belum sadar bahwa itulah cara kerja Tuhan terhadap diri saya begitu ya. Sampai pada suatu hari gitu, di Jakarta gitu ya, saya diminta untuk, menjadi narasumber begitu kan, terus, hanya 2 jam gitu ya. Eee, Waktu itu saya nggak punya mobil lagi karena mobil udah dijual, jadi saya naik taksi pulangnya, kok amplopnya besar sekali ya gitu, tebal sekali. Jadi di taksi itu saya buka berkali-kali gitu ya, saya hitung lagi, "Loh kok besar sekali ya?" Gitu ya. Aduh puji Tuhan, yang teringat dengan saya ya bayar uang sekolah anak-anak gitu ya, karena utang saya di sekolahan itu bejibun ya, sudah numpuk begitulah ya. Jadi, tapi puji Tuhan karena anak-anak saya prestasinya baik-baik semua begitu ya, dan sejak yang Bapak guru mengatakan seperti itu tidak ada pernah lagi, terjadi begitu. Jadi saya mulai membayar hutang, di sekolah begitu. Nah kemudian saya mulai ada saya dipanggil lagi ke sana ke sini begitu, kemudian saya juga diajak, eee, ke mana-mana begitu ya, dengan Pak Dirjen begitu ya, punya uang. Lalu saya bayar hutang-hutang tadi yang teman saya yang biasa saya tarikin untuk, ATM-nya untuk, biaya anak saya sekolah begitu ya. Terus begitu, alhasil, sampai kemudian, saya tahu bahwa, oh iya ya, eee, saya dapat uang saya tidak berhutang. Saya dapat uang dan saya bisa menyelesaikan hutang saya dan kemudian, eee, yang paling saya bahagia adalah ketika kemudian saya dipercayai oleh Kemlu begitu, Kementerian Luar Negeri itu, mulai 2012 ya, saya ditugasi untuk ke negara-negara Pasifik, Fiji dan sebagainya. Jadi saya leader timnya, kemudian ke Timor Leste begitu ya dan, terus itu, golongan saya juga naik terus ya untuk apa namanya, honor dan sebagainya. Dan untuk kemudian itu sampai keuangan dari Kemlu itu semua dipercayakan ke saya karena pejabat hanya boleh 1 minggu saja di sana, sedangkan saya 1 bulan. Karena memang pesertanya adalah 11 negara Pasifik ya. Nah kemudian nah seperti itu, saya luar biasa diberkati begitu ya dengan, apa namanya tadi, tidak usah utang begitu ya. Dan kemudian, keajaiban lain juga adalah ketika itu, saya tidak ditagih-tagih, uang oleh, bank di mana saya ngambil rumah begitu ya, saya berhutang gitu ya. Tetapi pada waktunya itu saya sudah siap begitu, orang bank itu datang ya.
orang bank datang kemudian, "Bu, ini hanya boleh ada waktu 2 minggu," begitu. "Kalau tidak nanti, apa namanya, Ibu harus segera keluar," begitu. Kemudian puji Tuhan, saya ada pertolongan dari anak saya yang sudah mulai bekerja begitu ya, kami patungan begitu. Nah kemudian, eee kami, bisa melunasi, bank itu begitu. Tetapi bukan berarti saya bebas dari hutang karena memang, hutang saya tadi memang udah selangit begitu ya. Tapi tadilah cara Tuhan luar biasa begitu, eee apa namanya, anak saya semuanya, selesai ya kuliah begitu tinggal dan tadi yang anak saya nomor 5 itu, pada waktu harusnya dia SMA terakhir, itu dia bilang begini, "Ma, aku mau kuliah bisa nggak?" Saya bilang, "Bisa," saya bilang gitu. "Tapi kan aku nggak SMA." "Nggak apa-apa," saya bilang. Lalu, saya bilang, "Mau nggak kamu ikut paket C?" Saya bilang. "Mau," katanya gitu. Lalu dia ikut paket C, 1 tahun itu dia ikut paket C. Anak saya ini pada dasarnya adalah seorang yang sangat tekun begitu ya. Dia ikut paket C, waktu itu teman kelasnya itu adalah pembantu rumah tangga, terus apa namanya, tukang sapu begitu jalan ya, banyaklah macam-macam. Tapi, anak saya ini, ikuti terus ya, kemudian sampai 1 tahun itu, selesai dan kemudian dia kuliah. Dan setelah kuliah, puji Tuhan luar biasa anak saya ini cum laude pertama eee, di kampusnya dan kemudian dia bisa mengambil S2 di Hiroshima di Jepang dan saat ini sudah, menjadi, apa namanya, eee eee, s eee, wakil direktur, di salah satu perusahaan di Cilegon, perusahaan Jepang ya. Jadi, anak saya itu kalau sudah ngomong Jepang sudah luar biasa, sama banget sama orang Jepang begitu ya. Saya kalau dengar dia, meeting Zoom begitu waktu itu kalau sedang di rumah, saya tidak menyangka gitu ya, karena anak saya waktu itu sudah diam saja, rambutnya sudah sepanjang sekali gitu ya, sudah nah itulah karya Tuhan itu luar biasa ya. Lalu, anak saya yang kuliah, yang nomor 4 itu kuliah di UI dan kemudian, S2-nya dapat, di Oxford begitu ya, dapat kesempatan, kuliah di Oxford begitu. Jadi dan sekarang ada di Bermuda begitu dia, wakil direktur sebuah, lembaga, apa ya, semacam HAM begitu. Jadi dia wakil direktur walaupun dia masih WNI tetapi dia, bisa bekerja. Suaminya memang orang Bermuda begitu. Dan kemudian, apa namanya, yang kecil, anak saya yang kecil sekarang masih menyelesaikan, belum selesai memang. Nah, eee, itu tadi, karya Tuhan yang luar biasa dan kemudian, eee, perlahan saya juga mulai oh ya, ada hutang saya lagi yang memang mengharuskan saya untuk menjual rumah. Yang saya tempati pada waktu itu begitu. Alhasil, ya itu sisa hutang yang dengan teman saya yang itu ya, itu yang dengan ada pengacaranya itu. Nah alhasil, memang lama sekali tapi selesai kemudian, eee, saya karena tadi dari penghasilan saya itu, perlahan-perlahan itu bisa punya, eee, beli punya tanah sendiri ya, punya tanah begitu ya. Nah kemudian yang kemudian ajaib luar biasa adalah saya, mengikuti, apa ya, rekrutmen dari PBB, yaitu dari UNIDO begitu ya, eee eee, luar biasa pesertanya banyak sekali ya. Tetapi, saya juga teringat dengan om saya yang selalu mengatakan, "Kamu nyoba selama kamu nggak dilarang agama, tidak dilarang negara, coba aja. Kalau kamu nggak nyoba, kamu nggak pernah tahu," begitu ya. Kemudian, saya juga, saya berdoa, "Tuhan, saya ingin bekerja di sini," begitu. "Tuhan saya, beri saya kesempatan ya Tuhan bekerja di sini." Saya tahu kalau menurut, saya dan teman-teman saya dan anak saya nggak mungkin gitu ya, saya bekerja di PBB begitu ya. Karena ketat sekali dan itu, betul-betul dalam bahasa Inggris begitu ya, proposal atau, apa namanya, wawancaranya semua juga dalam bahasa Inggris. Sedangkan saya menggunakan broken English gitu ya. Tetapi pengalaman saya yang tadi yang ke Fiji, ke Solomon, ke Timor Leste, ke Tanzania, ke Zanzibar itu memang sangat mendukung saya ya. Jadi,
walaupun saya hanya, sekolah D3 begitu, alhasil dengan sertifikat-sertifikat, bukti-bukti bahwa saya sudah melakukan, kegiatan atau, pekerjaan itu, saya lolos begitu ya dengan gaji yang luar biasa ya, sangat luar biasa begitu bagi saya. Jadi dan ada uang harian ya, ada uang harian itu 1 hari 1 juta begitu. Makanya, kalau artinya kalau tugas luar itu ada uang saya 1 juta begitu, di luar transportasi begitu ya. Nah dulu saya suka pertama sering pakai hotel-hotel mahal begitu. Tetapi, karena saya tadi, dari awal memang saya merasa mempunyai tugas begitu ya dari Tuhan untuk mengurus orang banyak tadi gitu ya. Nah, kita kalau mengajarkan kalau kita, kita berhadapan dengan pembudidaya atau, para pengolah tuh, kita nggak boleh memberikan peralatan kalau di UNIDO ya kan, karena memang, apa namanya, harus hanya transfer ilmu begitu. Nah, tetapi, saya siasati, saya punya uang 1 juta, 10 hari pelayanan saya ada 10 juta. Lebih baik saya tidur di hotel yang sederhana, toh saya juga tidur malam, bangun pagi begitu ya. Kemudian saya berikan peralatan, karena kalau mereka nggak punya peralatan, itu mereka percuma saja saya ajarkan gitu ya. Nah, apalagi kalau saya berhadapan dengan anak-anak jalanan begitu ya. Jadi saya juga, mendampingi membentuk, kelompok usaha di terminal-terminal, anak-anak jalanan itu yang biasanya dengan modus mereka pura-pura, apa namanya, ayan begitu ya, untuk, minta-minta begitu ya. Nah, kemudian, luar biasa ternyata ketika saya ajarkan untuk, entrepreneurship ini untuk membuat olahan dan sebagainya, itu sebenarnya jatah saya hanya untuk, 20 orang begitu ya. Tetapi yang datang ini, lebih dari itu. Lalu saya bilang, "Aduh gimana ya, Bunda cuma bawa kaosnya cuma ada 20, aku nggak pakai kaos nggak apa-apa Bunda, aku mau ikut," katanya gitu. "Oh gitu ya, ya udah." Akhirnya saya juga kan mereka ada uang sakunya ya, uang sakunya harusnya itu kan dapatnya lebih besar. Lalu akhirnya kita, sepakat dibagi rata begitu, dibagi rata. Nah, akhirnya apa namanya, ya tadi juga kalau saya ada blender, ada segala macam itu, saya ajar ke mereka bikin, jus rumput laut begitu pakai cup gitu ya. Jadi saya tinggalkan juga sealer cup-nya begitu. Lalu ketika hari kedua saya ke sana, mereka tuh lari-lari lihat mobil saya, "Bunda Bunda ini uangnya," gitu ya. Saya bilang, "Uang apa Nak?" Saya bilang, "Ini uang penjualan kemarin yang gelas, apa, jus gelas itu," katanya. Rupanya mereka sudah tidak lagi meminta-minta, tidak lagi berpura-pura ayan begitu ya. Karena sebetulnya mereka melakukan itu karena mereka tidak ada sesuatu yang bisa dia lakukan begitu ya. Tapi ketika kemudian ada jus rumput laut ini, mereka jadi jualan begitu ya dan nggak usah diajarkan bagaimana cara mereka jualan di terminal begitu ya. Ini luar biasa gitu ya. Akhirnya, "Aduh Nak, Bunda belum bikin foto," gitu ya. "Kok kalian habiskan?" gitu. Tapi ternyata ada yang paling tua bilang, "Enggak Bunda, kami masih simpan," gitu ya. Iya, karena saya kan harus bikin laporan begitu ya. Jadi, sebetulnya itulah ya, sebenarnya anak-anak jalanan itu butuh uluran tangan kita begitu ya. Jadi, kalau mereka melakukan seperti itu karena memang mereka nggak bisa lakukan apa-apa yang lain begitu ya. Itu adalah kesaksian yang saya saksikan sendiri begitu. Saya juga sering diundang ke pesantren-pesantren begitu ya. Saya tetap dengan nama saya Maria begitu ya, nama saya Maria begitu ya, begitu. Jadi, saya sekalian bersaksi bahwa, saya mengajarkan kebaikan, saya mengajarkan bagaimana kalian tidak lagi, apa namanya, kalian bisa mandiri dalam hal ekonomi. Selebihnya kalau tentang agama saya tidak tahu ya, jadi saya hanya mengajarkan supaya kalian semua, dengan gurunya agar, mereka, sekolahan atau pesantren itu punya income ya, jadi tidak tergantung dengan para donatur begitu. Saya akhirnya, seperti itu. Jadi banyak di beberapa, pesantren seperti itu dan saya diterima dengan baik oleh mereka begitu ya. Nah, seperti itu ya, kemudian juga nah, kemudian ada lagi ternyata ada COVID-19 ya. Eee, COVID-19, saya masih punya, kontrak dengan UNIDO, tetapi tidak boleh ada kegiatan ya, kontrak saya masih 6 bulan. Lalu saya juga berarti minus ya, saya gimana nih ini ya, nggak ada pemasukan.
Tetapi puji Tuhan saya karena tadi penghasilan saya itu besar sekali, saya boleh katakan besar sekali. Dan dalam hal ini saya bukan menyombongkan tetapi, saya mengucap syukur begitu ya, bahwa saya berkecukupan begitu. Itu kemudian, saya mikir, "Oh kalau gitu" lalu oh ya, saya harus punya usaha sendiri begitu, yang mandiri begitu ya. Nah, kemudian saya mulai, membuat PT begitu ya, saya mulai membuat, PT dan, ternyata itu banyak orang-orang yang dicat dari pabrik itu bekerja di tempat saya gitu ya, minta kerja. Lalu, pada waktu itu Covid ya, saya bilang, "Tapi nggak apa-apa ya kalau jemur-jemur, rumput laut ya," saya bilang gitu. "Iya Bu, nggak apa-apa, kan malah bagus," katanya, "jauh dari Covid," begitu ya. Nah, jadi, kami juga menampung mereka begitu ya. Saya kasih 60.000 satu hari ternyata mau, makan dan kopi kita siapkan gitu ya. Nah jadi alhasil dari Covid itu saya justru bisa mengulang lagi ya seperti pada waktu itu waktu, Krismon gitu ya. Krismon artinya saya juga, membentuk usaha-usaha yang kemudian itu saya lakukan di seluruh Indonesia ya, membentuk, kelompok-kelompok usaha begitu, yang kemudian saya juga dipakai oleh beberapa kementerian ya, Kementerian Kelautan dan kemudian Kemlu, Perdagangan dan sebagainya begitu ya. Bahkan saya juga menjadi satu-satunya narasumber, eee, menyusun, apa namanya, draft pengiriman, tenaga tenaga ahli ke luar negeri begitu ya. Jadi pada waktu itu saya ingat betul yang lain adalah eselon 1 semua, tetapi, hanya saya sendiri begitu yang non, government gitu ya. Karena saya memang diminta untuk menjadi narasumber sebagai tenaga ahli yang dikirim ke luar negeri begitu. Jadi saya juga ke Tanzania, ke Zanzibar ya dengan, usaha apa namanya, kegiatan yang sama seperti itu sebetulnya. Bahkan sampai ke Vanuatu ya, yang sebetulnya rawan begitu, saya juga, pergi ke sana gitu. Saya ditugasi ke sana begitu. Nah, eee, jadi dari sana memang saya, kemudian ekonomi saya memang pulih begitu ya, dan, lalu ketika Covid, saya berpikir juga, "Oh iya ya, padahal bisa lebih sederhana kalau gitu." Nah, jadi akhirnya saya juga, membeli ruko ya untuk kantor saya, kemudian saya ada gudang, begitu ya. Jadi, saya punya PT yang saya siapkan untuk anak-anak saya, sementara untuk training, consulting masih tetap di saya, begitu ya. Eee hari ini pun saya sebenarnya kemarin baru dari, Jawa Timur, itu kita tebar bibit begitu ya, di ada satu pengusaha punya lahan 20 hektar begitu, yang karena memang kebutuhan rumput laut ini, tinggi sekali. PO yang masuk ke saya ini satu bulan itu, sekitar 100 ton begitu ya untuk satu jenis. Jadi memang tinggi sekali. Jadi dan kalau kita nggak nanam itu berarti kita hanya berebutan mengambil jatah orang lain, tetapi kuota sebetulnya tidak tertutup. Maka, saya bilang kita harus menanam. Maka, komitmen itu, saya mulai menanam di banyak tempat begitu. Nah termasuk ini dalam perjalanan pulang seharusnya begitu ya. Eee Itu kita nanam adanya di Tuban ya, kita menanam di Tuban 20 hektar begitu. Nah, kurang lebih seperti itu, jadi, eee, apa ya, saya boleh mengucap syukur begitu bahwa Tuhan itu, luar biasa ya. Jadi, saya dan paling penting, paling utama itu adalah saya ketika, menangis meraung-raung itu dan Tuhan hadir dan Tuhan ternyata melakukan semua apa yang saya minta begitu ya. Dan sampai sekarang ini, usia saya memasuki 64 ya, 65 ya. Jadi, tetapi di hadapan Tuhan itu saya terbiasa, kalau ada apa-apa, saya terbiasa menggandeng, tangan Tuhan yang lembut gitu ya. Jadi, saya terbiasa saya seperti anak kecil yang kemudian saya menengadah, menengadah gitu ya ke wajah Yesus gitu ya, kemudian tangan Yesus menggapai saya gitu ya dan selalu menyertai saya, terutama dalam kesulitan. Biasanya soalnya saya kalau lagi kebahagiaan saya lupa juga sih ya, gitu. Tapi, Tuhan nggak pernah melepaskan saya gitu ya. Jadi, tangannya lembut dan selalu, ketika hati saya sakit begitu ya, sedih gitu ya, itu biasanya,
Tuhan hadir ya, Tuhan Yesus hadir lalu tetap meraih tangan saya, menggenggam tangan saya, dan kemudian saya merasa tenang lagi gitu ya. Jadi itulah kehidupan saya, walaupun saya ini bukan, orang Kristen yang hafal ayat-ayat ya atau firman Tuhan itu adanya di mana gitu ya. Saya, beberapa, firman Tuhan yang menjadi, favorit saya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup," ya. Kemudian apa namanya tadi ya, kalau kamu melakukan semua, pekerjaan orang lain, orang banyak, urusanmu aku yang tanggung, begitu ya. Saya selalu menerjemahkan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang ramah, Tuhan yang sangat baik, begitu ya. Tuhan yang jauh daripada, kata-kata serem, begitu ya. Tuhan yang, bersahabat gitu. Kalau kita ngomong tuh nggak usah pakai saya nggak bisa pakai bahasa yang muluk-muluk, tapi kalau saya, sedih ya saya bilang, "Tuhan yang benar aja," gitu ya. Jadi saya dekat sekali gitu ya, saya bisa ngobrol dekat sekali begitu. Dan saya memang mengandalkan, dia ya. Eee, Kadang-kadang saya jadi narasumber ya, dipanggil ke sini dalam bahkan kadang-kadang dalam bahasa Inggris, banyak sekali. Bahkan meeting Zoom atau, eee eee, apa namanya, narasumber Zoom, awal-awal itu adalah saya gitu ya, sebelum yang lain begitu. Jadi biasanya saya juga suka nggak, aduh gimana ya, saya belum punya, materi gitu ya. Saya cuma bilang, "Tuhan jangan mempermalukan saya ya Tuhan," gitu. "Berkati saya Tuhan, perkataan saya, apa namanya, apapun yang akan saya sampaikan agar jadi berkat ya Tuhan. Saya kan, Alkitab yang berjalan, yang dibaca oleh banyak orang," begitu ya. Jadi saya selalu perkatakan aja begitu ya. Apa yang Tuhan katakan itu saya selalu perkatakan begitu. Walaupun sebetulnya kan, Tuhan tahu ya isi hati kita. Kita berdoa dalam hati itu tahu sebenarnya Tuhan bisa. Tetapi kenapa kita bunyi? Yang bunyi itu sebenarnya yang perlu mendengarkan adalah kita sendiri sebetulnya, ya. Telinga kita supaya mendengar gitu. Jadi iman kita bisa lebih kuat. Kalau kita berdoa diam-diam tuh telinga kita kurang dengar gitu ya. Maka ketika saya, bersuara begitu ya, jadi, iman saya juga ikut mendengar begitu ya. Jiwa saya mendengar begitu ya, Selamat sehingga menyaksikan, kuat haleluya. gitu ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Bagikan terus tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya.